Halo teman, jika sudah GalPay wajib lakukan 3 hal ini. Ini adalah saran pribadi dari saya buat teman-teman yang sekarang sudah GalPay di pinjaman online agar lebih tenang hidupnya, lebih tertata mindsetnya, agar tidak cemas, frustasi, dan malah berpikir-pikir yang bukan-bukan. Jadi saya buat video ini khusus buat teman-teman, jadi mohon simak video sampai habis. Yang pertama, saran dari saya, kalau sudah GalPay ya sudah, teman-teman putuskan segera komunikasi dengan yang namanya pinjaman online. Nah, komunikasi itu bersifat internal ya teman, melalui WA dan telepon. Jadi saran saya, kalau sudah niat ingin GalPay atau enggak bayar tagihan, teman-teman copot kartu perdana, ganti nomor baru, dan WA nya juga diganti. Nah, itu kenapa seperti itu? Untuk mencegah yang namanya penagihan developer yang sekarang mulai cenderung kasar, brutal, mengintimidasi, dan mulai memberikan teman-teman ancaman-ancaman. Nah, pinjaman online tidak boleh melakukan itu karena OJK sudah bilang itu tidak dibenarkan secara hukum ya teman. OJK sudah melindungi kita dengan pasal 19 tahun 2023 tentang yang namanya penagihan harus sesuai dengan hukum, harus sesuai dengan SOP. Jadi tidak boleh macam-macam kepada teman. Kalau macam-macam teman-teman langsung adukan saja kepada Pak RT, Pak RW, sekuritir tempat, atau malah adukan langsung ke OJK. Saya di deskripsi sudah ada SMS WA dari OJK dan ada email pengaduan dari OJK jika teman-teman merasa terintimidasi dengan penagihan developer yang sekarang makin brutal. Nah, itu yang pertama. Untuk yang kedua, saran dari saya adalah siapkan diri dari kemungkinan terburuk. Nah, resiko dari pinjaman online itu wajib teman-teman ketahui terlebih dahulu. Yang pertama, jelas bunga dan denda itu seiring berjalannya waktu akan bertambah. Tapi untuk maksimalnya 100% dari pinjaman pokok. Misalnya pinjam 1 juta itu untuk tidak bayar 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, itu untuk bunga dan denda, dan total bayarnya cuma 2 juta. Jadi 1 juta untuk pinjaman pokok dan 1 juta untuk bunga dan denda dan biaya-biaya lain. Jadi tidak boleh melebihi 100% dari pinjaman pokok. Itu sudah ketok palu dari OJK. Jadi jangan pernah takut tentang masalah ini. Jadi bisa dikalkulasi dari sekarang, pinjaman teman-teman ada berapa, itu dikali 2, itu ketemunya berapa tahun pun seperti itu ya teman. Itu peraturan dari OJK. Jadi jangan pernah takut, siapkan diri, siapkan mental terlebih dahulu agar ke depan kalau umpamanya developer datang itu kita sudah tahu tentang cara menanggapinya, cara untuk membuat dia takut, cara untuk membuat dia kabur dari rumah. Untuk yang kedua, dan untuk yang ketiga adalah berpikir positif dan optimis dalam hidup. Nah, ini sangat penting sekali. Kalau kita berpikir negatif, kita akan cenderung mendapatkan yang negatif juga teman. Kalau kita berpikir positif, kita akan dapat hal yang positif juga. Nah, misalnya tentang masalah pinjaman online ini, kalau kita positif, besok saya akan dapat uang yang banyak, saya akan bayar pinjaman online, seperti itu. Harus berpikir optimis selalu. Nanti ke depan pasti di depan ada uang besar yang menanti teman-teman akan dapat uang, dan itu bisa untuk membayar tagihan. Jadi sangat penting untuk berpikir positif ya teman. Jadi jangan pesimis dalam hidup, berpikir positif terus. Nah, terus untuk teman-teman yang sudah melakukan GalPay itu wajib melakukan ini. Yang paling penting teman-teman cari pendapatan yang lain. Ini sangat penting karena kunci dari GalPay itu adalah kita nggak bayar tagihan karena kita defisit di neraca keuangan. Jadi intinya atau solusinya kita harus menggenjot pendapatan kita. Nah, pendapatan kita bisa kita dapatkan jika kita sudah melakukan yang namanya cara-cara untuk cari uang yang lain di luar pekerjaan kita. Jadi jangan malas-malesan, jangan malah melakukan hal-hal yang bodoh ya teman. Jadi berpikir positif terus, jangan melakukan hal yang negatif, dan terus cari uang tambahan. Nah, di internet banyak sekali cara untuk menghasilkan uang lewat internet atau tutorial macam-macam untuk menghasilkan uang. Bisa teman-teman cari di Google, di YouTube. Teman-teman tinggal cari saja, tinggal niat atau tidak, fokus atau tidak, itu yang paling penting. Jadi jangan pernah takut tentang masalah ini. Saya selalu mengedukasi subscriber saya agar lebih semangat dalam hidup. Jangan pernah takut atau malah cemas, frustasi masalah ini. Santai saja, banyak temannya, dan saya akan kawal ini terus sampai teman-teman bisa melunasi semua tagihan pinjaman online dan terbebas dari jerat pinjaman online. Nah, itu video singkat dari saya. Semoga bermanfaat. Tetap semangat kehidupan yang lebih baik.